Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan kembali tentang materi makromolekul polimer. Saya Fasedinda Aralia Karza Putri, nomor absen 11 dari kelas 12 MIPA 5, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Diasmana Putri Santoso, absen 7 dari 12 MIPA 5. Pembentukan polimer bisa disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi merupakan suatu jenis reaksi kimia di mana monomer-monomer bereaksi untuk membentuk rantai yang besar atau disebut polimer. Jenis reaksi yang monomernya mengalami perubahan reaksi tergantung pada strukturnya. Suatu polimer adisi yang memiliki atom yang sama seperti monomer dalam unit ulangnya. Polimer kondensasi mengandung atom-atom yang lebih sedikit karena terbentuknya produk sampingan selama berlangsungnya proses polimerisasi. Nah, polimerisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Dan untuk kali ini saya dan teman saya akan membahas polimerisasi yang adisi. Selanjutnya, polimerisasi adisi itu sendiri. Suatu polimer asli memiliki atom yang sama seperti monomer dalam unit ulangnya. Polimerisasi adisi itu sendiri adalah polimer yang terbentuk dari reaksi polimerisasi disertai dengan pemutusan ikatan rangkap diikuti oleh adisi monomer-monomernya yang membentuk ikatan tunggal. Nah, selanjutnya yaitu ini contohnya pada etilena. Etilena ini suatu monomernya dia mengalami polimerisasi adisi, membentuk polietilena yang digunakan sebagai tas plastik, pembungkus makanan, dan botol. Jadi, seperti yang kita tahui, PE itu polietilena itu terbentuk dari polimonomer etilena. Nah, pasangan elektron ekstra dari ikatan rangkap pada dua pada tiap monomer etilena digunakan untuk membentuk suatu ikatan baru menjadi monomer yang lain. Nah, contohnya itu ada ikatan rangkap yang CC, setelah itu juga ada ikatan rangkap juga. Nah, pasangan elektron ekstra ini dia itu membentuk suatu ikatan lagi, jadi dia membentuk suatu adisi, yaitu ada pemutusan ikatan rangkap terbentuknya di polietilena itu suatu ikatan. Dia membentuk suatu ikatan tunggal. Nah, dia nanti akan terbentuk lagi monomer-monomernya dan dia akan terbentuk terus dan juga membentuk suatu polimer. Jadi namanya itu polietilena atau disebut juga dengan PE yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu plastik. Next, polimerisasi adisi ini menurut jenis reaksi adisi ini monomer-monomer yang mengandung ikatan rangkap dua saling bergabung. Satu monomer masuk ke monomer yang lain membentuk rantai panjang. Produk yang dihasilkan dari reaksi polimerisasi adisi mengandung semua atom dari monomer awal. Nah, jadi akan dijelaskan oleh Kak Dea. Jadi, polimerisasi adisi ini polimer yang terbentuk ini tidak mengurangi jumlah atom dari monomernya. Ini kan ada 2CH2, ini juga terbentuk C2H2, jadi dia mengurangi jumlah atom dari monomer-monomer yang membentuk suatu polimer ini itu sendiri. Nah, jadi di polimer adisi ini ada tahap-tahap reaksi yang untuk membentuk suatu polimernya. Yang pertama adalah tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini adalah tahap pembentukan pusat-pusat aktif yang ada di ikatan rangkap dari monomer-monomernya. Kemudian ada tahap propagasi, yaitu tahap pembentukan rantai lewat adisi monomer secara kontinu. Jadi sebelumnya dia membentuk suatu pusat aktif sehingga dia bereaksi satu sama lain, kemudian dia membentuk rantai lewat adisi monomernya secara kontinu. Jadi dia bisa bereaksi satu sama lain, setelah itu dia membentuk suatu reaksi dengan monomer secara kontinu. Jadi bisa berulang sehingga terbentuk suatu rantai polimer. Kemudian yang terakhir adalah tahap terminasi. Jadi setelah pusat-pusat aktif itu bereaksi atau bereaksi dengan yang lain, dia ada tahap deaktivasi pusat aktif sehingga dia akan lebih stabil. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya contoh lain dari polimerisasi adisi. Ada vinyl klorida sama yang di sini. Jadi di sini bisa kita lihat di vinyl klorida ini ada ikatan rangkapnya. Nah, ini yang akan mengalami reaksi adisi menjadi
ada pemutusan ikatan rangkap di sini dan di sini. Dan kemudian dia membentuk ikatan tunggal di sini. Nah, itu akan terus terjadi sampai membentuk suatu rantai karbon atau polimer yang sangat besar. Nah, ini contohnya pada PVC atau polivinil klorida.